Halo, assalamualaikum pemuda-pemuda dari desa seluruh dunia ya. Kembali lagi di konten ke-11 Kamis tanggal 18 Juni. Ada info menarik yaitu tentang negara-negara G7 baru saja selesai melakukan rapat koordinasi mungkin ya. Saya yang tinggal di desa ini langsung penasaran abis teman-teman. Saya pikir feeling saya mereka pasti lagi bahas masa depan dunia yang semakin maju, semakin spektakuler dan eh, memanfaatkan, menciptakan teknologi-teknologi atau AI yang sangat luar biasa. Banyak sekali AI-AI yang bermunculan ya, sehingga AI sekarang bisa jadi teman ngobrol, bisa jadi teman curhat, termasuk konten saya ini. Ini saya bikin nulis skripnya itu pakai AI. Tetapi AI itu cuman bisa ngejawab ya, bisa ngejawab pertanyaan kita. Itu pun kadang-kadang biasanya ada kode 404 yang dia nggak bisa temuin jawabannya. Jadi memang AI adalah masih buatan manusia dan masih ada aja kelemahannya. Walaupun sebenarnya robotik ataupun kemajuan AI itu memang sudah sangat luar biasa. Setelah saya pikir-pikir, ternyata dunia ini memang sedang menuju ya, atau bahkan mungkin sudah berubah. Udah nggak kayak zaman dulu lagi lah, udah nggak kayak zaman film-film jadul gitu ya. Negara-negara G7 ini berbicara soal teknologi ya, kecerdasan buatan, artificial intelligence, ekonomi, keamanan pangan, ketahanan pangan, dan lain-lain. Sedangkan kita di desa itu punya tugas yang nggak kalah penting. Kita anak-anak muda di desa ini nggak kalah penting tugasnya dengan pemimpin-pemimpin negara G7 itu, guys. Misal nih, kalau saya ya, kebetulan saya lagi ikut nanam padi di sawah. Tugas penting kita itu apa di desa itu? Salah satunya menjaga sawah-sawah kita tetap produktif, menjaga tanah itu tetap subur, menjaga peternakan yang tetap berkembang, belajar teknologi AI agar kita nggak tertinggal. Dulu orang desa mencari informasi itu ke kota atau harus mencet televisi dulu mungkin ya, atau dengar radio, atau eh, nanya ke orang-orang yang memang pulang dari kota. Misalnya kalau dulu ada tetangga saya pulang merantau, saya tahu tanya, di Surabaya itu ada apa, di Jakarta ada apa, begitu ya. Karena kita nggak punya akses untuk tahu dunia luar itu seperti apa. Anak-anak desa seleting saya mungkin sama ya. Eh, saya kebetulan kelahiran 93, jadi apa namanya, di desa saya pada saat itu, pada saat saya masih remaja, kira-kira 2007-2006, kita nyari informasi itu nggak semudah 2026, teman-teman. Jadi bersyukur banget adik-adik sekalian ya, Gen Alpha, Gen Z, Gen yang lain-lain, itu dimudahkan dalam hal informasi dan bisa memanfaatkan artificial intelligence meskipun kita tinggalnya di kampung, di desa. Yang nggak kalah penting itu adalah siapa yang bisa menggunakan dan memberikan kebermanfaatan juga keberlanjutan di desanya menggunakan si artificial intelligence itu. Karena sehebat apapun AI atau artificial intelligence, kalau nggak ada petani yang nanam padi, kalau kita nggak mempertahankan ayam kita tetap bertelur ya, kita nggak bisa makan
apa namanya, layar HP, bisanya cuma ditonton aja. Jadi kita harus tetap, bangga bahwa peran kita anak-anak muda di desa itu nggak kalah penting sama pemimpin negara-negara G7 ya. Nanti teman-teman kalau bingung negara G7 itu apa, teman-teman bisa searching lah apa itu negara G7 ya. Kemarin negara G7 itu diadakan di dekat perbatasan Swiss ya, di kota Evian-les-Bains. Itulah ejaannya, bingung saya kalau bahasa Perancis karena saya belum pernah belajar bahasa Perancis ya teman-teman. Nah, dan sehebat apapun negara-negara besar ya, sehebat apapun negara-negara G7 dalam membuat rencana, masa depan itu tetap dimulai dari keluarga, dari ladang, dari kebun, dari desa-desa yang terus nggak henti-hentinya bekerja tiap hari. Nanam ubi, nanam padi, kolam ikan, wah macam-macam. Jadi jangan bilang bahwa kita yang hidup di desa atau petani-petani dari desa-desa lain ya, di wilayah lain mungkin, di negara lain itu nggak berperan. Justru karena adanya petani-petani yang masih apa namanya dengan gigih ya melestarikan, melanjutkan aktivitasnya sebagai petani, buruh tani. Jangan kalian remehkan, jangan teman-teman menganggap alah buruh tani, jangan. Karena sehebat-hebatnya bos-bos tani, kalau nggak ada buruh tani, nggak jadi juga gitu ya. Jadi kita saling terkoneksi, saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kita anak-anak muda harus menghentikan sifat klaster atau etnisme atau pengelompokan ya. Oh dia apa namanya bos, ini karyawan, ini petani, ini buruh tani. Itu mungkin secara apa namanya acara resmi iya, tetapi kalau di dalam komunitas berkehidupan, bersosial, apalagi di kampung khususnya ini untuk teman-teman yang seperti saya ya yang tinggal di desa, ayo kita bangun budaya gotong royong untuk menjaga sawah, menjaga padi kita tetap berbuah dan lain-lain. Mungkin ya, mungkin teman-teman agak minder, tetapi saya melihat kejadian pertemuan negara-negara G7, kita tidak boleh minder. Kita anak-anak desa harus apa namanya bangga walaupun kita tinggalnya itu benar-benar yang di desa banget lah gitu ya. Tapi setiap kali kita menanam ataupun beternak ataupun belajar, belajar apa aja? Bisa belajar AI, belajar eh, keuangan, belajar yang lain-lain ya. Justru setiap kali kita melakukan apa namanya latihan atau belajar hal-hal baru untuk membantu sesama, kita itu sebenarnya sedang ikut membangun masa depan dunia itu dari kampung, walaupun kita nggak duduk satu meja dengan pemimpin negara-negara G7. Intinya itu, untuk teman-teman tetap semangat, jangan pernah menyerah, yakin dan percayalah bahwa berkehidupan di dunia era artificial intelligence ini, walaupun kita di kampung ya, walaupun kita nggak duduk satu meja dengan pemimpin-pemimpin negara G7, bahwa teknologi memberikan harapan itu betul. Saya sangat setuju ya. Dengan teknologi kita bisa berpikir, mengakses informasi, mencari ilmu baru itu sangat mudah dengan adanya teknologi. Tetapi jangan lupa, ketahanan pangan itu memberi kehidupan. Jadi kata-katanya,
Teknologi memberikan harapan, ketahanan pangan memberikan kehidupan. Ketika AI, artificial intelligence, dan desa berjalan bersama-sama, masa depan akan lebih kuat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.